Ibu kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 1 Cipta Praja, yang saya hormati seluruh Dewan Guru SDN 1 Cipta Praja. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita dapat diberikan kenikmatan, nikmat sehat, sehingga kita dapat menghadiri undangan kami, yaitu pembuatan aksi nyata di program calon guru penggerak angkatan ke-10 dengan tema berbudaya positif. Dan jangan lupa pula salawat dan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum ke tahapan-tahapan selanjutnya, mungkin di sini saya sekaligus membawa acara, nanti mempresentasikan sekaligus. Mungkin sebelum ke situ nanti ada beberapa arahan atau bimbingan dari Ibu Kepala Sekolah. Jujur ya, ini program aksi nyata di modul 1.4 ya, yaitu berbudaya positif ya. Ini rangkaian dari beberapa aksi nyata. Mungkin kedepannya mohon bantuan bimbingan dari Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan sekalian untuk menyukseskan program guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan kami berdua, saya dan Ibu Bibi, bisa menyelesaikan tahapan-tahapan di program guru penggerak angkatan 10. Mungkin itu pembukaan dari kami. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus arahan terkait aksi nyata yang akan kami sampaikan, yaitu yang bertema budaya positif. Kepada Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri 1 Cipta Praja, terutama CGP Angkatan 10 Bapak Supriyyono. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa hadir di ruangan ini dalam kegiatan penyembasan aksi nyata bagi calon guru penggerak. Salawat teriring salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul akhir kita tergolong umatnya yang mendapat selamat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang ingin saya sampaikan tentu saja ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir mengikuti kegiatan ini. Mari bersama kita ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh tentunya, dan tentu saja nantinya diharapkan penerapannya pada kelas kita masing-masing. Perlu Bapak Ibu ketahui, kegiatan penyembasan ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak setelah mempelajari beberapa modul, baik secara online ataupun mandiri melalui LMS. Nah, ini juga mungkin untuk tahun pertama ya, atau kegiatan pertama bagi calon guru penggerak, karena baru di tahun ini sekolah kita ini ada calon guru penggerak, ada 3, 2 sedang mengikuti kegiatan ini, dan satu lagi tentu kita doakan saja juga akan mengikuti kegiatan calon guru penggerak di tahun ini juga. Bagi calon guru penggerak, selamat mengikuti kegiatan-kegiatan yang tentu saja menyita waktu, tapi yakinlah segala sesuatu yang kita lakukan dengan ikhlas pasti nanti akan membuahkan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi diri kita, anak didik kita, lingkungan kita, tentu saja tentunya bagi dunia pendidikan. Bagi guru-guru yang lain yang belum
lulus mengikuti seleksi tahapan calon guru penggerak, silakan mari kita ikut lagi, tidak usah bosan-bosan. Kalau ada pembukaan lagi, mari kita ikuti, karena sesuai dengan perkembangan saat ini, sepertinya semua kegiatan yang berkaitan dengan dunia pendidikan ini tidak terlepas dari guru penggerak itu memang terdepan. Terdepan artinya kalau mau jadi kepala sekolah harus ada sertifikat guru penggerak, mau jadi pengawas harus ada sertifikat guru penggerak. Artinya kegiatan atau program yang dilakukan pemerintah itu memang bermanfaat untuk dunia pendidikan. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan penuh perhatian. Tentu saja semoga calon guru penggerak ini nantinya setelah mengikuti kegiatan atau pendidikan bermanfaat bagi dirinya, nanti kebebasan bagi sekolah kita ini, dan tentu saja dapat memajukan dunia pendidikan pada umumnya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan sekaligus bimbingannya terkait program calon guru penggerak di angkatan ke-10. Baik, acara berikutnya yaitu kita langsung presentasi saja ya. Jadi langsung presentasi. Langsung ke presentasi ya. Sebelumnya mungkin permohonan maaf saya nanti terkait apabila ada yang kurang pas, yang kurang berkenan, ada yang kesalahan dalam penyampaian, itu murni ketidaktahuan dari saya pribadi. Terus di sini juga saya mohon izin kepada Bapak dan Ibu sekalian, bukan maksud menggurui ya, sekali lagi bukan maksud menggurui kepada Bapak Ibu. Kita di sini berbagi ya, berbagi informasi. Kebetulan mungkin Bapak Ibu udah ada yang pernah tahu ya, mungkin sama-sama nanti kita diskusikan, kita sharing sehingga bermanfaat untuk kita semua ya. Sekali lagi dengan mohon maaf dan rasa hormat kami, bahwasanya di sini kami bukan bermaksud untuk menggurui ya, karena sama-sama kita ketahui kita sesama guru, dan saya pikir kemampuan Bapak Ibu sekalian di atas kami ya. Jadi harapannya kita saling sharing saja ya. Baik, di kesempatan ini saya akan menyampaikan yaitu terkait di modul, kebetulan kami di sekolah penggerak itu udah masuk ke modul 2 ya. Dari modul 1 itu terbagi menjadi 4, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Alhamdulillah kemarin per hari ini kemarin sih sebetulnya udah memasuki modul 2 ya, terutama 2.1 dari 10 modul ya, dari 10 modul. Jadi masih setengah perjalanan, belum setengah perjalanan, baru 4 ya. Ya, dari 10 modul itu baru 4 yang terlaksana ya. Jadi ini adalah aksi nyata di modul 1.4, yaitu berbudaya positif ya. Saya sendiri Sudiono CGB angkatan ke-10 dari SDN 1 Cipta Praja, ice breaking ya. Sesuai dengan janji saya tadi, kita ice breaking terlebih dahulu. Silahkan Bapak dan Ibu berdiri. Mohon maaf apabila udah tahu ya, mungkin referensi kita sama. Referensi kita sama ya. Ini mempersiapkannya hampir 7 hari nih Bu Jana. Oke ya. Cluenya ya. Kalau saya bilang gajah, besar ya, besar. Ya, kita normal dulu ya. Kita normal dulu. Kalau saya bilang gajah apa? Besar. Kalau saya bilang semut, kecil. Nah, itu kecil ya. Kecil boleh ya. Ini
Kalau gajah besar, kalau semut kecil. Satu lagi ular. Kalau ular panjang, ya. Kalau cacing pendek. Paham ya clue-nya ya? Paham clue-nya. Itu clue normal dulu ya. Kalau normal saya yakin banyak yang bisa ya. Oke, kita coba ya. Kalau saya bilang gajah besar, semut kecil, ular panjang, cacing pendek, semut kecil, ular panjang, gajah besar. Oke, kalau itu saya pikir bisa semua. Sekarang kebalikannya. Kalau saya bilang gajah besar tapi prakteknya kecil, ya. Jadi misalkan gajah besar tapi kita kecil, ya. Semut kecil besar, ya. Jadi bertentangan antara ucapan dengan perbuatan, ya. Kalau saya bilang ular panjang tapi pendek, panjang, ya, panjang. Jadi gini ya. Jadi bertentangan antara perkataan dengan gerakan perbuatannya ya. Siap ya? Siap. Jadi ini kebalikannya. Kalau tadi normalnya, sekarang sedikit agak naik sedikit ya. Oke ya. Gajah besar. Salah. Besar gajah tapi perbuatannya atau prakteknya kecil. Ulangi ya. Gajah besar, semut kecil. Ulangi ya. Ulangi, melatih konsentrasi. Ya, ulangi. Saya juga belajar juga. 1, 2, 3. Gajah besar. Kalau salah nyanyi ini. Kalau salah nyanyi ini. Soalnya kan nyanyi yang salah ya. Oke, ulangi ya. Gajah besar, semut kecil, ular panjang. Nah, pendek tadi udah Mila nyanyi ini. Cacing pendek. Oke, kita lanjut semua. Terima kasih atas partisipasinya. Ice breaking. Sebelum kita memulai tahapan-tahapan selanjutnya. Baik, kita lanjut. Sebelum kita ke materi, ini ada pertanyaan yang sama-sama kita minta pendapatnya dari nanti sebagian daripada guru. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Dan ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Dan terakhir, guru berperan sebagai teman bagi murid. Itu ada 4 pertanyaan. Saya minta pendapat dari setiap pertanyaan ke masing-masing peserta. Ya, saya kasih waktu 2 menit untuk memberikan pendapatnya. Ya, ada. Silakan siapa Bu Jamila mungkin yang pertama, setuju nggak? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang pertama dulu sama-sama. Iya. Pertanyaan di sini, apakah Bapak Ibu setuju apabila yang pertama itu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Nah, menurut saya pribadi, dalam pemberian hukuman untuk mendisiplinkan siswa itu kurang tepat ya. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa itu menurut saya kurang tepat karena berdasarkan penerapan disiplin positif dalam pemberian hukuman itu tidak perlu kita lakukan. Mengapa? Karena hukuman di sini itu berdampak kurang baik terhadap siswa.
siswa atau bahkan menyakiti siswa, ya. Nah, dalam hal ini memang banyak hukuman-hukuman yang pernah kita lakukan sebelumnya sebelum kita mengetahui bagaimana menerapkan disiplin positif tersebut terhadap siswa. Lanjut Ibu, kalau langsung ke part-partnya boleh masih mendapat. Nah, nanti menurut saya untuk mendisiplinkan siswa itu tidak perlu hukuman, tetapi kita memberikan apresiasi atau sebelumnya cara kita mengatasinya itu bisa dengan mendekati atau pada saat siswa itu mendapatkan masalah itu kita tidak boleh menghakiminya seperti itu. Kita harus mendekati dan memberitahu memberikan pendapat kepada siswa apa yang menjadi keluhan mereka seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Mega Jamila. Berikutnya boleh ke nomor 1 atau ke nomor 2 atau 4-4-nya. Kami persilakan monggo Bu Diana mungkin untuk memberikan pendapatnya. Boleh berbeda ya, nggak harus sama. Ya, nggak harus sama. Baiklah, terima kasih. Saya memilih yang kedua. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Menurut saya, pemberian hadiah atau reward itu penting. Salah satunya bisa meningkatkan, selain di situ meningkatkan prestasi, yang utama itu meningkatkan motivasi dari siswa tersebut terlebih dahulu. Jika motivasi belajarnya sudah terbangun, dibangunkan oleh kita, akhirnya dia keinginan untuk belajar itu menjadi lebih. Jadi dia lebih semangat untuk menggali potensi-potensi yang ada pada diri peserta didik tersebut, yang pada akhirnya nanti akan meningkatnya seluruh kegiatan siswa. Yang utama yaitu prestasinya. Jika dia sudah termotivasi, akhirnya itu prestasi siswa tersebut akan meningkat. Terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih kepada Ibu Diana. Oke, nanti kita simpulkan ya. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Bagaimana pendapatnya ke Bu Ika? Silakan. Atau ke monggo silakan. Ini ke Bu Kom. Guru praktek kita sehari-hari sudah kita melakukan ini tanpa kita sadari. Guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Kalau di tempat kita ada siswa pasti ada ya, murid kita yang bermasalah pasti secara langsung sebagai guru pasti akan menyelesaikan masalah itu. Monggo Bu Kom. Baik, terima kasih. Menurut saya di sini solusi untuk murid yang bermasalah itu kita gali dulu, kita ajak bicara, kita selidikin dari berbagai pihak bagaimana permasalahan yang benar, diberikan di permasalahan yang benar, kemudian kita berdiskusikan dengan guru-guru lain, juga dengan kepala sekolah. Mungkin itu saja, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi mencari solusinya ya, dipertanyakan dulu. Yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi murid. Nah ini mungkin lebih cocoknya Bu Erna ini kayaknya. Monggo Bu Erna. Ya, terima kasih Pak ya. Untuk soal yang terakhir menurutnya, guru berperan sebagai teman bagi murid. Saya setuju di sini, karena terkadang kita untuk tahu anak itu teman dari mana, ada masalah dalam apa, kita harus bisa memahami karakternya secara pribadi atau individu, memahami individu itu terlebih dahulu, baru kita bisa mendalami bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada dalam anak itu, kemudian mencarikan solusinya. Saya sangat setuju kalau kita sebagai guru bisa berperan juga sebagai partner atau teman bagi siswa. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua.
baik ya, mungkin sedikit saya berikan komentar. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Iya benar. Tapi ini sebenarnya setelah saya pelajari menjadi CGP ini adalah hukuman itu sebenarnya alternatif terakhir. Ya, benar tadi kata Bu Jamila. Jadi segala sesuatu itu nggak harus dihukum. Ya, kalau hukuman itu sebenarnya sifatnya menyakitkan. Tapi jujur ya, praktek di diri kita ini kadang-kadang masih, saya juga sebagai CGP ini agak bertentangan. Ya, jadi sedikit demi sedikit kita kurangi. Tapi tahu sendiri anak kita ini kadang-kadang kalau kita protokol dia agak jalan kan, itu sebenarnya kurang pas. Jadi hukuman itu adalah bentuk terakhir. Tadi benar, jadi Bu Jamila dibuat konsekuensi, ya, dibuat keyakinan kelas. Jadi langkah pertama itu persuasif, ya, jangan sedikit-sedikit hukuman. Ya, ini juga di sini saya juga jujur masih banyak melakukan. Jadi kedepannya harapannya kita sama-sama mengingatkan, jangan sedikit-sedikit memberikan hukuman. Ya, yang boleh itu membuat keyakinan kelas dan konsekuensi. Ini dari hasil kesepakatan kelas ya. Berikutnya pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Ya betul. Tadi Bu Diana juga mengungkapkan bahwasanya memberikan hadiah. Tapi perlu diingat jangan sedikit-sedikit harus memberikan hadiah. Jadi kalau nggak dikasih hadiah dia nggak mau. Kita sebagai manusiawi perlu reward, perlu penghargaan, perlu hadiah. Tapi jangan segala sesuatu itu dinilai dengan materi. Mungkin hadiahnya boleh dengan pujian, tepuk tangan. Ya nggak harus mungkin memberikan sesuatu. Ya, tapi perlu diingat juga nggak harus segala sesuatu itu perlu hadiah. Ya. Berikutnya pertanyaan dari Bu Kom tadi jawabannya itu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Ya, saya sangat setuju ya. Jadi memang tanpa kita sadari, apalagi kita sebagai guru kelas ini setiap hari ada anak yang memiliki masalah, apakah dengan temannya, apakah masalah bullying, ya pasti kita cari akar permasalahannya terlebih dahulu dengan menanyakan ke anak, baik bisa ke anak, ke guru yang lain, maupun temannya, maupun ke orang tuanya. Berikutnya guru berperan sebagai teman untuk murid. Ya, tapi perlu diingat teman ini mungkin untuk kelas-kelas SD mungkin oke, nggak jadi masalah. Tapi kalau untuk di SMA itu kalau kita sebagai teman nanti nggak ada saling rasa menghormati, itu juga perlu kita bedakan. Biasanya kan kalau teman tuh biasanya harapan kita lebih dekat, tapi kita juga perlu bisa jaga mana adalah posisi mana yang perlu posisi kita guru sebagai teman. Kalau kita nanti sebagai teman terus menerus, harapan kita lebih gampang, tapi dia rasa hormat ke kita akan berkurang. Ya perlu kehati-hatian. Tapi kalau untuk anak di SD saya pikir enggak. Tapi kalau SMP itu kan SMA itu kan udah hampir enggak terlalu jauh sama kita. Jadi itu perlu kehati-hatian ya. Guru untuk sebagai teman boleh ada kalanya kita sebagai teman, tapi jangan memposisikan kita terus sebagai teman terus ya. Mana ada kalanya kita sebagai teman, mana ada kalanya sebagai guru. Sekali lagi di sini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, dan saya juga masih dalam proses tahap pembelajaran. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas komentarnya, atas jawabannya. Next, ini konsep inti budaya positif ya, yaitu mengubah paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini mungkin gak asing kalau kita di PMM, insya Allah udah ada. Ya ini yang akan kita pelajari pada siang hari ini ya. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, kita mengenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya, berbeda sesuai dengan kebutuhan anak, baik itu menggunakan secara media, pembelajaran dan lain-lainnya, sehingga para peserta didik mampu sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk
mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini di IKM digembar-gemborkan, yaitu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sama-sama kita tahu ya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini juga selalu dinyanyikan sebelum memulai proses pembelajaran. Saya mau menjadi pelajar Pancasila. Bisa kan? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Oke ya, saya pikir nggak perlu mengajari buaya berenang ya. Lanjut, kita ini banyak miskonsepsi tentang kontrol ya. Ya banyak miskonsepsi, banyak yang kurang pas ya. Ilustrasi kontrol, guru mengontrol, ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat, ilusi itu tadi hayalan ya, bahwa orang dewasa memiliki hal untuk memaksa, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bermasalah dapat menguatkan karakter. Itu miskonsepsi atau pemikiran yang kurang pas. Terus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus realita kebutuhan kita, teori kontrolnya relasi kebutuhan jika berbeda. Stimulusnya semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya semua orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk terhadap sebagian suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dan seterusnya. Disiplin positif. Nah, tadi ada disinggung-singgung ya masalah disiplin nih. Ya, ada beberapa pengertian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar ya. Jadi disiplin itu bukan benar selama ini di Indonesia itu menaati peraturan dan seterusnya, itu disiplin. Tapi sebenarnya kata disiplin itu diambil dari bahasa Latin atau bahasa Yunani yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara mendisiplinkan. Penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward atau ancaman atau hukuman. Ya, sebenarnya kalau untuk disiplin positif ini dihindari penghargaan, tapi kita sebagai ini yang dihindari ini berbentuk barang. Tapi kalau dengan pujian, rasa jempol itu masih diperbolehkan, ancaman atau hukuman. Ini secara langsung yang sering kita lakukan. Ya, mudah-mudahan ini juga untuk saya pribadi kedepannya lebih pendekatan tanpa ancaman. Tapi praktek di lapangan ini agak susah. Ya, benar atau tidak ibu-ibu? Betul ya. Ini salah satu juga PR untuk saya pribadi, sedikit mengasih hukuman, ancam, ambil sampah. Kalau enggak dikasih ancaman atau hukuman, kira-kira gerak atau enggak? Tapi ini menurut teori Ki Hajar Dewantara enggak boleh. Memberikan ancaman itu enggak boleh. Tapi sedikit saya pribadi juga lebih sabar lagi. Yang berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Lanjut, nilai kebajikan, yaitu contoh nilai kebajikan di institusi atau di organisasi, yaitu profil pelajar Pancasila. Baru IBO
ya, yaitu murid toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen. Baru keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, mendengarkan yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Next, kebutuhan dasar manusia. Ya, kita sebagai manusia secara otomatis memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, otomatis ya. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, berarti semua orang membutuhkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Otomatis ya, kita sebagai manusia pasti ingin bertahan hidup, yaitu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan seterusnya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga jelas. Yang kedua, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu yang kedua. Yang ketiga, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan yang dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu yang ketiga, yaitu penguasaan. Naik lagi yang keempat, kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Yang terakhir yaitu kesenangan, otomatis ya, bermain, humor, atau antusiasme, tertawa, refreshing, mungkin solusi kesenangan. Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Next, motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini hukuman, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi ini sebenarnya yang paling rendah, yang paling perlu dihindari hukuman. Yang kedua, konsekuensi itu boleh, ya. Yang ketiga, restitusi sebenarnya baik, ya. Jadi hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Misalkan ada anak terlambat, suruh lari 5 putaran, itu sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau guru PJOK boleh, telat lari boleh, karena dia berhubungan. Jadi berhubungan. Ya, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak mau apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Jadi satu arah guru aja. Berupa hukuman fisik atau psikis ya. Ini masih banyak ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih sedikit hukuman. Konsekuensi. Nah, konsekuensi ini terencana atau disepakati. Misalkan kita buat keyakinan kelas, misalkan kalau terlambat nanti jam pelajarannya dikurangi, nah itu boleh, ya. Terencana atau disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ini konsekuensi masih boleh. Kalau hukuman, kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu dihindari, alternatif terakhir, ya. Yang baik itu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan proses. Yang kedua, kolaboratif, ya, kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Tapi ini juga agak dengan kondisi anak kita ya masih berekstra juga, mungkin agak memungkinkan konsekuensi mungkin. Ya, tapi harapannya yang ideal itu restitusi. 5 posisi kontrol guru. Nah, di mana kita? Yang pertama, menghukum. Nah, ini mungkin saya menghukum ini. Yang kedua, membuat merasa bersalah teman
pemantau atau manajer. Ideal manajer sebenarnya. Idealnya manajer. Ya, idealnya manajer. Kalau pemantau ini ikuti peraturan pemerintah sekolah. Apa peraturannya? Misalkan sekolah harus datang jam 7. Teman tadi yang Bu Erna sampaikan, atau membuat merasa bersalah, tolonglah nanti kalau nggak dikerjakan PR, Bapak kena tegur oleh Ibu Kepala Sekolah. Idealnya manajer, ya, idealnya di manajer. Tapi kadang-kadangnya kita masih bermacam-macam ya. Kira-kira bidang-bidang di mana, Bu? Kadang menghukum, kadang manajer. Ibu Yuni gimana, Bu? Manajer. Alhamdulillah. Ya, idealnya manajer ya. Tapi prakteknya banyak menghukum. Anak-anak kita kalau nggak dihukum nggak jalan. Nggak tahu, mungkin nggak saya dengan ibu-ibu nggak mungkin. Nggak saya saja. Karena 12. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini menghukum. Ya. Ini yang berikutnya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak ibu, itu membuat merasa bersalah. Manajer, ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini kalau sebagai manajer, ditanyakan, ya. Ya, jadi apa? Ditanyakan apa kira-kira kesalahanmu, nak? Ya, bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu, nak? Beli. Ya. Itu kalau manajer ditanyakan. Kalau kita nggak terlambat, hormat menyerah, terjawab. Itu saya banget juga. Sampai selesai. Ya. Posisi kontrol, apakah itu saya kecewa sekali dengan kamu? Ungkapannya seperti itu ya. Salah satunya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kontrol ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Contoh-contoh kata-katanya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, keyakinan kelas. Oke, mohon bantuannya untuk sesi ini kita membuat keyakinan kelas ya. Ini keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sama. Tapi menurut informasi yang saya peroleh, tahun berapa gitu peraturan kelas dibuat menjadi keyakinan kelas. Kami persilakan untuk Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Nanti kita tempel. Mohon bantuannya. Yang belakang ditempelkan ada lem nggak? Dia agak terang ya. Oh ini. Keyakinan kelas atau peraturan kelas ya. Kira-kira Satu aja. ya satu aja boleh. Apa kalau mau 2 boleh? Apa? Harus datang tepat waktu. Nanti kita tempel. Gak lama Bapak Ibu, setengah jam lagi. Oke ya, kita buat peraturan atau keyakinan kelas ya.
Nanti juga minta pendapatnya mengapa keyakinan itu perlu. 1 atau 2 boleh. Silakan ditempel keyakinan kelas ya, atau peraturan kelas. Salah itu kan itu kan. Jadi dulu ya. Masih? Keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas adalah sebenarnya peraturan-peraturan yang disepakati antara guru dengan peserta didik ya. Dan boleh ditambahkan lagi konsekuensinya apabila melanggar ya. Jadi dengan sendirinya siswa itu sadar bahwasanya dia sadar akan tindakan dia dan apa konsekuensinya ya, bukan hukuman sebenarnya. Cukup? Mungkin saya baca sedikit ya. Keyakinan kelas yang pertama meminta izin sebelum keluar kelas. Oke. Yang berikutnya jangan makan di kelas dan hormati guru selagi berbicara. Ya. Datang tepat waktu. Ya. Berarti jam 7 atau jam setengah 8 selamat-selamatnya jam 7 bagi yang tiket. Bagi yang tiket setengah 8 udah ada di dalam kelas. Menjaga kebersihan kelas atau lingkungan sekolah. Oke. Berikutnya menjaga kebersihan kelas dan bertanggung jawab semua warga kelas. Oke. Bersikap jujur dan sopan dan santun ya, bersikap jujur dan sopan santun. Oke. Berikutnya menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Ini kadang-kadang ada plesetan dari siswa itu, buanglah sampah pada temannya. Yang salah ya, pada tempatnya ya. Berikutnya membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri. Oke, jaga kebersihan kelas tadi udah. Berbicara positif dengan kalimat yang positif. Oke, membentuk karakter dalam kelas. Ini kejujuran ya, karakter. Oke, kami persilakan untuk Dewan Guru yang memberikan alasannya kenapa keyakinan kelas itu diperlukan. Kami persilakan. Bu Yuli mungkin, silakan Bu. Ya, tidak terasa 1 jam. Di sini saya tadi menjaga kebersihan kelas. Jadi kalau kebersihan kelas itu harus dijaga dari setiap kelas atau warga sekolah. Apalagi dalam kesempatan kelas ya. Jadi kalau kelasnya bersih, sudah jelas kita itu belajarnya dengan nyaman. Ya. Insya Allah kalau kita sudah belajar berusaha membuang sampah pada tempatnya, insya Allah akan tercapai kesepakatan kelas yang telah
bersama. Oke, terima kasih atas pendapatnya Bu Yuli. Saya juga di dalam kelas juga saya salah satunya yaitu sebelum memulai proses pembelajaran itu membiasakan operasi semut ya. Jadi dibuang sampah ke tempatnya dan yang piket membuangnya. Terima kasih Bu Yuli. Berikutnya minta pendapatnya ke Bu Ika mengenai keyakinan kelas. Silakan Mbak Ika atau Ibu Ika untuk mengutarakan alasannya. Mengembangkan disiplin diri, maksudnya mengembangkan disiplin diri itu belajar bertanggung jawab. Misalnya membuang sampah tidak pada tempatnya, Gambar temannya ya. itu harus diambil. Dan itu tadi. Oke, terima kasih ya. Baik ya, keyakinan kelas kita memang perlu kita bikin, kita sepakati, kita laksanakan. Idealnya memang keyakinan kelas itu yang membuat adalah murid kita. Mungkin tadi pernah kita melakukan PMO, masih ingat betul Bu Diana, Bu Ena untuk kelas 1 mungkin belum bisa mengutarakan. Jadi perlu bimbingan, tapi saya yakin untuk kelas tinggi 4, 5, 6 apalagi SMP dan SMA itu sudah bisa mengutarakan maksud dari keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini disepakati antara murid atau siswa dengan guru. Ya, jadi dibuat kesepakatan dan dibuat juga konsekuensinya. Ya, apabila dia misalkan datang tepat waktu, jadi apabila nggak datang apa konsekuensinya? Salah satunya kita hindari hukuman ya. Salah satunya jam pelajaran dipotong selama berapa waktu yang dia terlambat. Misalkan dia terlambat 5 menit, berarti konsekuensinya mau tidak mau jam istirahat dia berkurang. Itu boleh ya. Atau apa? Ya, yang intinya dia kita hindari hukuman. Misalnya datang ke tempat terlambat, kita suruh lari ke lapangan, itu tidak nyambung sebenarnya, kecuali guru PJOK. Kalau PJOK dia mau praktek, ya telat ya boleh. Tapi kalau guru yang lain kita hindari. Itu teorinya seperti itu. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa kita laksanakan. Jujur juga kita juga dalam proses belajar. Saya pikir jadi guru ini memang lumayan perlu kesabaran ya, perlu kesabaran. Ya, tapi kadang-kadang kita sebagai manusiawi juga tidak luput dari kesalahan, sehingga ya sama-sama belajar. Ujung-ujungnya menghukum lagi. Padahal hukum itu adalah alternatif terakhir yang bisa kita lakukan. Ya, oke, mungkin keyakinan kelas cukup. Saya pikir Bapak Ibu sudah tahu kemana arahnya. Keyakinan kelas itu bertujuan untuk disepakati oleh murid dan guru. Next, pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak ya. Berikutnya berupa pernyataan universal atau umum dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Ya, jadi nggak usah panjang-panjang. Ya, sedikit saja agar mudah diingat. Ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi maksudnya setiap anak bebas mengemukakan apa yang mau dibuat untuk keyakinan kelas ini untuk disepakati. Tapi kita sebagai guru memilah, mungkin ada pendapat-pendapat yang mirip-mirip, ya kita jadikan satu. Ya, itu kurang lebihnya. Berikutnya ini yang ideal tadi saya bilang, ya. Yang pertama tadi hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Ya, mungkin ini di PMM juga ada sebagian ya. Ada yang membuat aksi nyata segitiga restitusi. Ya. Yaitu suatu yang dijabarkan oleh guru agar mendapatkan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya,
ada tahapan segitiga restitusi. Ya, ada tahapannya, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang bersalah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini menstabilkan identitas ya. Jadi membenarkan terlebih dahulu ya. Misalkan ada anak yang dia marah karena dibully, ya wajar kan? Jadi misalkan ini banyak kasus di kita ini, ya anak-anak biasanya membuli dengan sebutan orang tuanya. Nggak tahu kalau di kelas 5 itu, di kelas-kelas yang lain memang Bapak Ibu sama ya? Sama ya, hampir. Jadi bullying, kita masih banyak anak-anak kita membuli temannya dengan menyebut nama anak itu dengan nama orang tuanya. Ya. Ini hampir terjadi di semua kelas. Ya, kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya, ini banyak ya. Ya, berikutnya ibu bapak juga pernah melakukan itu, bukan berarti pembenaran ya. Ini untuk menstabilkan identitas dia. Jadi dari marah untuk menstabilkan, bukan berarti menjadi hal benar. Jadi kita ikuti dulu daripada kemauan daripada anak ya. Ini untuk menstabilkan ya. Bukan berarti itu pembenaran, pernah berantem, benar, bapak juga pernah melakukan. Itu untuk menstabilkan identitasnya, emosinya. Kita biasanya kan lagi berantem, ya pasti kan masih emosinya masih tinggi. Dibenarkan dulu ya, untuk sesaat. Ya, bukan berarti dibenarkan bagus, bukan ya. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu sering ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya biasanya kalau anak ditanya, saya mau duluan, dia dulu pak. Jadi kita lebih fokus untuk mencari solusi. Kamu tidak berhak merasa begitu. Ya, itu untuk tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Contoh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, setelah tadi dia marah-marah, baru kita tanya pelan-pelan, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya. Iya pak, karena tadi si A mencontek. Ya pak, karena tadi si A. Jadi tanyakan, setelah kita menstabilkan, baru kita tanyakan validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Misalkan dia hanya mencorek, mungkin lebih buruk lagi dia bisa memukul. Ya. Berikutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya. Lanjut, menanyakan keyakinan. Tadi setelah memvalidasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, berarti kita ada motivasi diri kita dari dalam. Apa keyakinan kelas kita? Misalkan kalau mencontek, apa keyakinan? Di mana yang dia langgar? Konsekuensinya bagaimana? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh-contoh pertanyaan menanyakan keyakinan. Ya, idealnya seperti itu. Ini contoh pertama segitiga restitusi. Ada video sebenarnya, tapi malu. Ini contoh pertama segitiga restitusi. Aduh. Atau kita lihat si ini aja. Di LMS aja lah ya.
di LMS saja ya, kita lihat. Masih ada waktu kurang lebih 11 menitan, kita lihat. Segitiga. Nah ini, apa ya? Pengaturan ya. Bluetooth yang segitiga di bawah di dekat lagi. ini. Voice Connect ya? Connect ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Itu Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu
yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini?
Dua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Empat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke, itu jadi salah satu contoh penerapan segitiga distribusi yang dilaksanakan di sebuah kelas ya. Ini sebetulnya ada saya video, tapi ini konsumsi saya pribadi aja dengan Bu. Iya, yang terakhir yaitu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam proses kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Memang idealnya kita dituntut yaitu di posisi manajer dengan penerapan segitiga restitusi, menghindari hukuman ya. Yang terakhir, terima kasih. Ya. Mungkin itu dari penyampaian kami untuk aksi nyata pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan masukan-masukan demi terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya sebagai pembawa acara sekaligus pemateri, apabila ada kata-kata yang kurang pas kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.